Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Ustadz Farid Ma'ruf Nur ST. Beliau selain sebagai pemerhati ya remaja pemuda, ya juga sebagai ketua Aliansi Nasional Anti Syiah, Ustaz ya? Tidak salah, sebagai ketua Ustaz ya? Sebagai ketua. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya silaturahmi ke kediaman beliau yang sepertinya ya ada beberapa tahun Ustaz ya baru bisa ketemu lagi, Masya Allah. Ya. 2 tahun. Iya, hadir di kediaman beliau yang juga rumah beliau dengan masjid itu ya satu tembok, dan saya ingat betul masjid ini ya Masya Allah. Ya di awal-awal belajar, Masya Allah, masjid ini penuh dengan sejarah perjuangan. Sampai sekarang alhamdulillah 20 tahun. Alhamdulillah sudah ada 20 tahun ya. Insyaallah pada hari ini kita akan berbincang-bincang, mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau tentang pemuda. Ya, kalau berbicara tentang pemuda ini Masya Allah sangat menarik untuk kita selalu bahas ya, selalu ingatkan. Ya, karena kalau kita melihat sejarah perjuangan, ya utamanya perjuangan Islam yang memiliki peranan yang sangat besar itu adalah mereka para pemuda. Ya, Masya Allah. Bahkan satu perkataan yang sangat terkenal yaitu dari mantan presiden ya Soekarno, Ustaz ya. Beliau pernah mengatakan bahwa berikan saya 10 pemuda maka saya akan mengguncangkan dunia ini. Ya, Masya Allah. Nah, baik Ustaz, ini beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita jabarkan Insya Allah. Ya, bagaimana sih peranan pemuda ini ya dalam perjuangan dakwah. Berbicara masalah pemuda, tentu kita tidak lepas daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita pahami bahwa kisah yang paling heroik yang kita bisa ambil sebagai teladan kalau kita berbicara masalah pemuda adalah tidak lain dan tidak bukan salah satu di antara kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu di surat Al-Kahfi, yang dikenal dengan Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi. Tentu inspirasi dari kisah Ashabul Kahfi ini begitu menarik untuk kita bahas, dan insya Allah pembahasannya akan terus dibahas oleh kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Jadi bukan saja Allah berikan petunjuk, tapi Allah teguhkan, istiqamahkan mereka dalam perjuangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Ini salah satu contoh kepada pemuda zaman now hari ini
bahwa pemuda itu sebenarnya banyak godaan, banyak tantangan, banyak rintangan, terutama fitnah wanita. Dan Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari memberikan isyarat kepada kita bahwa fitnah yang terbesar yang menimpa kaum Yahudi adalah wanita. Ittaqun nisa wattaqun dunya fa inna awal fitnati bani Israil kanat bin nisa. Begitu juga fitnah ini akan ditimpakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berbicara masalah pemuda, berbicara masalah syabab, tentu ini butuh penjelasan yang sangat panjang, dan terutama keadaan pemuda kita hari ini bagaimana. Kalau tadi Allah menyebutkan kisah Ashabul Kahfi yang diberikan keteguhan petunjuk supaya mereka istiqamah menyuarakan kebenaran, tentu yang diharapkan pemuda zaman sekarang adalah bagaimana mereka paling tidaklah lebih banyak meluangkan waktunya di majelis-majelis ilmu. Ya, karena dengan hadirnya mereka di majelis ilmu, otomatis insya Allah mengurangi nilai kemaksiatan, ya, perbuatan dosa itu. Jadi pemuda hari ini, alhamdulillah ada tanda, ada sinyal bahwa mereka akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak sekali pemuda-pemuda kita, para syabab kita ini, alhamdulillah cinta dengan ilmu, dengannya mereka hadir di majelis-majelis ilmu, atau ada komunitas-komunitas yang bisa saja ada seperti pemuda hijrah, pemuda bikers, pemuda panahan, pemuda berkuda. Dan ini tanda bahwa pada umat ini masih ada kebaikan di dalamnya, insya Allah. Dan tentu saja kita sudah berada di akhir zaman, ya. Tidak sedikit dari mereka para syabab ini sudah sadar akan jati diri mereka, bahwa mereka tentu ada ini dalam rangka apa sebenarnya tujuan hidupnya. Artinya harapan akan kebangkitan Islam utamanya di kalangan pemuda itu ya sebentar lagi insya Allah akan terwujud Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Jadi maraknya taklim-taklim atau maraknya komunitas-komunitas yang ingin memperdalam ilmu agama Islam ini, tentu ini harapan baru bagi kita. Dan ini tanda-tanda kejayaan umat di masa yang akan datang. Jadi berangkat daripada pemuda itu sendiri, sebagaimana tadi di awal bahwa presiden pertama kita Soekarno pernah mengatakan, datangkan 10 orang pemuda kepada kami siap mengguncangkan dunia. Jadi lahirnya peradaban Islam dan kejayaan Islam itu ada di tangan para syabab atau para pemuda, insya Allah. Berarti kalau ya pemuda hancur, pemuda utamanya pemuda Islam ya tentu bangsa dan agama ini juga akan hancur, Ustaz, ya? Ya, jelas, karena mereka orang-orang yang di luar daripada Islam ini, tujuan mereka adalah bagaimana para pemuda kita ini dijauhkan daripada ilmu, dijauhkan daripada masjid, dijauhkan daripada teman-teman orang soleh mereka. Sehingga ketika ini sudah terjadi, sebuah negeri, sebuah bangsa tidak akan tinggal menunggu saja waktunya kapan negeri dan bangsa itu akan hancur, disebabkan karena pemuda mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, jauh dari agamanya. Itu yang diharapkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam hari ini. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, di mana-mana dulu di tahun 80-an seingat kami masih jarang wanita kita memakai hijab atau berjilbab. Jangan jilbab syar'i, jilbab biasa pun ya itu jarang kita saksikan di tahun 80-an. Tapi alhamdulillah masuk di tahun 90-an sudah mulai kita lihat marak wanita-wanita muslimah mengenakan jilbab syar'i. Itu menunjukkan bahwa semakin hari semakin tahun pemuda kita sudah mulai sadar akan bagaimana kembali menjayakan agama ini dengan cara ya tentu dengan mengamalkan syariat Islam. Ya kalau dulu di era kami ada istilah KTP ya korban Tommy Peck yang belahan dua itu model rambutnya banyak digandrungi oleh remaja dan pemuda kita hari itu tahun 90-an.
Kemudian ada lagi kalau di kalangan wanita KDM, korban demi mort ya. Jadi model rambutnya model cepak itu yang kayak model tentara itu paling digandrungi oleh remaja kita. Alhamdulillah di tahun 90-an ya, apalagi masuk di awal tahun 2000, kesadaran beragama itu di kalangan pemuda Masya Allah luar biasa dengan maraknya kajian-kajian tarbiyah dan kita bersyukur ya ada wadah seperti itu ya, sebuah lembaga perjuangan Islam telah banyak melahirkan kader jil dalam generasi perjuangan ini luar biasa dalam membentuk karakter pemuda yang hari ini Masya Allah ya di mana-mana kita saksikan ya wanita-wanita mau menggunakan niqab atau cadar itu tidak asing lagi kita saksikan lagi. Itu karena Masya Allah perjuangan dakwah lewat tarbiyah, lewat dakwah ini maka tersebarlah ya pemahaman Islam yang sahih dan soreh dalam memahami Islam secara sungguh. Dan ini harapan baru bagi kita bahwa pemuda Indonesia ini memang unik ya. Ketika mereka sudah mengenal Islam dengan pemahaman yang dipahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mereka ingin berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan kami yakin perubahan at-taghyir di kalangan pemuda ini akan semakin hari semakin kita rasakan. Amin amin insyaallah. Iya, jadi alhamdulillah ya seperti disampaikan tadi bahwa saat ini telah banyak kita melihat satu bentuk kesyukuran ya para pemuda, mereka sudah mengenal jati diri mereka. Namun tentunya masih ada sebagian masih jauh ya dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ya masih ada masjid-masjid ya kadang kita lihat yang jamaah-jamaahnya itu adalah para orang tua ya. Sehingga kadang kita bertanya di mana remajanya, di mana pemudanya. Kira-kira Ustadz atau bagaimana supaya para pemuda itu juga bisa mendapatkan hidayah sebagaimana ya pemuda-pemuda yang lain yang mungkin lebih dulu telah mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, jadi tidak bisa kita juga pungkiri bahwa ada keberhasilan, juga ada namanya keberhasilan yang tertunda dalam arti kata bukan juga bentuk kegagalan. Dalam istilah dakwah tidak ada istilah gagal kalau kita berdakwah. Jadi menyikapi pemuda kita yang hari ini masih jauh dari agama, jauh daripada masjid, itu tinggal bagaimana kita yang sudah sadar dengan dakwah ini bisa memaksimalkan dakwah itu sendiri ya. Dan tentu saja kita melihat fenomena seperti itu harus juga melihat fenomena pada diri kita di awal sebelum kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah mereka target kita untuk hari ini siapa yang saya mau datangi, saudara saya. Ya, tentu ada target-target yang ingin kita inginkan. Dalam arti kata dakwah ini luas ya. Dakwah ini fleksibilitas dimanapun kapanpun insya Allah bisa kita berdakwah ya, walaupun mungkin bukan di forum-forum resmi ya. Mungkin kita melihat misalkan kita jalan-jalan di Car Free Day di Goa Kato di Makassar, ada pasangan muda-mudi yang asik pacaran. Bagaimana kita mendekati mereka dengan cara yang bijak ya, menasihati dengan tidak terasa menggurui lah ya, tapi dijadikan sebagai mitra ya dalam dakwah ini. Insyaallah itu yang kami lakukan hari ini, walaupun belum terlalu maksimal, tapi adalah upaya sedikit. Bagaimana pemuda dan pemudi kita ini tertarik dengan agamanya sendiri. Kenapa mereka tidak tertarik dengan agama sendiri? Mungkin kembali pada uslub metode dakwah kita ya. Mungkin metodenya kurang tepat ya. Karena apalagi di zaman milenial seperti ini, tentu dakwah harus dikemas, harus dikemas mungkin sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi kalau tidak memungkinkan berdakwah di masjid, tidak apa-apa di kafe, di warung kopi atau di manapun ya tempatnya. Karena kalau kita sadar ya bahwa dakwah ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua, bukan saja para duat, mubalik atau dai-daiyah atau ustaz-ustaz, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi orang-orang yang sudah mengenal hidayah dengan baik, tentu bagaimana memaksimalkan hari ini kita berdakwah. Ya di Goa ini ada namanya kelompok komunitas ngaji ya.
Itu setiap pekan ya mereka kumpulkan orang-orang yang ada di sekitar Car Free Day itu, diajak bagaimana membetulkan bacaan Al-Quran mereka. Ini salah satu cara, uslub atau metode yang digunakan. Ini bagian daripada dakwah yang menyentuh hati. Dan mungkin dakwah yang lainnya, tidak apa-apa kita gabung dengan pemuda bikers misalkan ya, yang selama ini mungkin hanya ngumpul-ngumpul saja ya, tanpa tujuan dan arah yang jelas. Apa salahnya kita masuk mereka di sana, paling tidak mengisi ruang-ruang hidayah untuk mereka. Dan ini insya Allah kita melihat di lapangan Yusuf itu, kalau setiap malam banyak sekali kelompok bikers ya, apa salahnya kita dekati mereka, kita ta'aruf dengan mereka, dan disitulah kita bisa sharing ya apa dakwah ini insya Allah bisa kita jalankan dengan berbagai cara uslub. Walaupun ya kita tahu bahwa metode dalam dakwah itu begitu banyak, tinggal bagaimana cara kita di lapangan mengajak mereka. Karena sekarang ini pemuda kalau mau diajak ke masjid susah ya, tapi kalau mereka ya, jadi kita dulu ikuti maunya, bukan berarti kita ikut arus dengan apa ini, tapi kita ikut caranya bagaimana, Masya Allah. Dan ini sudah dicontohkan oleh para asatidzah kita ya, Al-Fadil Ustaz kita Ustaz Herman Hasim, bagaimana beliau pernah komunitas waria pun bisa dapat hidayah lewat Masya Allah. Ini patut dijadikan contoh, Masya Allah. Dan ustaz-ustaz yang lain ya, ada komunitas yang di daerah Makassar, Pantai Losar, di Masjid 9 Kuba itu diajak mereka untuk sholat berjamaahnya. Tidak apa-apa ya, kita hanya akan mengajak ya, karena dakwah ini bukan memvonis tapi mengajak ya, seperti itu. Dakwah ini bukan memvonis tapi mengajak. Subhanallah. Iya Ustaz. Kemudian juga terkadang begini, di kalangan pemuda itu biasanya kita sudah ada usaha untuk mengajak mereka. Terkadang ada rasa minder, merasa mungkin sudah terlalu jauh. Dia merasa mungkin keadaannya sudah terpuruk, ya apa dan sebagainya. Ada rasa keputusasaan untuk kembali kepada Allah. Kira-kira nasihat untuk syabab yang seperti ini bagaimana Ustaz? Salah satu talbis iblis daripada syaitan, perangkap-perangkap syaitan itu adalah selalu membisikkan kepada pemuda bahwa tak usah Anda menjadi orang yang soleh, tak usah Anda berkecimpung di bidang agama macam-macam, atau usia masih muda, malu Anda masih muda kok, jangan fokuslah ke agama, fokus kepada dunia saja. Nah, itu kan bisikan-bisikan atau bisi iblis, perangkap-perangkap syaitan yang tentu saja selalu membersamai di kalangan pemuda problematika seperti itu. Dan ini insya Allah bisa kita atasi dengan cara metode yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, silaturahmi saja. Jadi kalau ada pemuda kita yang sebenarnya ada keinginan untuk belajar Islam, cuma karena faktor malunya itu yang besar ya. Karena malu dalam menuntut ilmu itu suatu aib. Ya, justru kita berikan semangat ya, sugesti bahwa justru kalau kita masih memiliki rasa malu bukan tujuannya untuk kebaikan, maka tentu ini adalah merupakan aib tersendiri bagi kita. Jadi caranya banyak-banyaklah silaturahmi. Tidak apa-apa kita banyak berkorban ya. Tidak apa-apa sekali-sekali kasih makan di tempat coto bagadang, Songkolo Bagadang ya, dan tempat-tempat yang mungkin tidak apa-apa kita ngopilah bersama, ngopi bareng lah dengan mereka ini. Karena tentu saja sebab buruk apapun akhlak seorang masih ada secerta harapan untuk keimanannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Karena namanya hidayah itu petunjuk Allah yang memberikan, bukan kita. Kita hanya menjalani daripada sunnatullah dakwah ini, mengajak orang dengan penuh hikmah, mengajak orang dengan penuh cinta. Jadi insya Allah pemuda hari kan beda dengan pemuda di tahun 80-an, 90-an. Biasanya kalau sudah dikasih sedikit, wah mau. Tapi sekarang harus dibujuk ya. Harus kita banyaklah bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus menggunakan kata wastabir, bukan sekedar wasbir. Kalau wasbir mungkin 1-2 kali kita bersabar. Wastabir, toknya di sini menunjukkan betul-betul ekstra sabar menghadapi syabab yang
notabene mungkin malu-malu ataukah banyak alasan yang lain. Iya, dan mungkin itu yang tadi Ustaz ya, artinya kalau merasa tadi masih bergeliman dengan dosa sehingga tidak mau kembali, nah itu tadi ya, bahwa Allah ini tidak pernah menutup pintu taubat ya, rahmatnya bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga Ustaz, kadang ada pertanyaan-pertanyaan juga ya, dari syabab. Biasanya mereka sudah dapat hidayah, masya Allah. Ya, nah kiat-kiat untuk supaya mereka itu bisa bertahan dengan keistiqomahannya ya, atau bisa terus berada dalam kesolehan itu. Kira-kira apa faktor yang paling mempengaruhi keistiqomahan ya, utamanya kepada para pemuda itu? Memang hari ini godaannya sangat besar, Ustaz. Jadi kalau tadi yang pemuda yang belum sempat dapat hidayah, sekarang bagaimana keadaan pemuda yang baru berhijrah? Ya. Jadi tips yang diberikan oleh para ulama kita yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW memberikan makhraj, jalan keluar kalau seorang pemuda yang sudah berhijrah dan mau istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu adalah niatnya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala atas hijrah yang kita lakukan. Niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua buku-buku petunjuk dari para ulama bab ilmu yang diawali dengan tentang masalah niat. Jadi ini berangkat daripada niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dari awal kita niatkan untuk Allah, maka tujuannya sampai juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memilih teman. Jadi tidak sembarang kita harus memilih atau bergaul dengan seorang, ya. Dan sudahlah menjadi patokan bagi kita bahwa teman yang baik itu selalu mengajak kepada kebaikan pula. Sedangkan teman yang buruk itu seperti kata Rasulullah SAW, tukang pandai besi. Ya, kalau tadi diibaratkan orang yang bergaul dengan orang soleh itu penjual parfum. Ya, jadi belinya dia tidak beli, maka insya Allah akan merasakan bau harumnya. Sedangkan tukang pandai besi cuma dua saja kemungkinan. Percikan apinya itu yang pertama yang dia dapatkan, yang kedua adalah bau apeknya. Tentu bergaul dengan orang soleh adalah merupakan nikmat tersendiri. Maka janganlah kita selalu menghindar dengan orang-orang soleh di antara kita, karena menatap wajahnya saja itu sudah menunjukkan keimanan, masya Allah. Ya, bedakan dengan teman-teman yang jauh dari agama Allah. Baru kita melihat wajahnya saja sudah kusam, ya, merasa masam dan lain sebagainya. Ini. Jadi yang kedua itu tadi, berteman dengan orang-orang saleh selalu istiqomah. Ketiga, membaca sirah sahabat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga jalan-jalan menuju daripada istiqomah itu sendiri, ya. Jadi ketika kita banyak membaca kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, insyaallah itu akan meningkatkan imun dan iman. Jadi sekarang kan banyak yang cerita masalah imun. Jadi salah satu imunnya itulah membaca kisah para sahabat, sekaligus masya Allah menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan, saya kalau membaca kisah perjuangan sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in, seolah-olah saya hadir di tengah-tengah mereka, padahal antara saya dengan mereka beda zaman. Tapi kalau kami baca sirah mereka, seolah kami juga berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini menunjukkan bahwa salah satu kalau kita mau istiqomah membaca sirah. Kemudian yang keempat, silaturahim perlu dijaga. Nah, ini salah satu efek yang memberikan aura kebaikan yang positif adalah menjaga silaturahim. Jadi ketika hidayah sudah menyapa kita, ketika hidayah sudah hadir dalam relung hati kita, maka tentu kita dianjurkan untuk banyak silaturahim. Tentu kepada siapa? Pada orang-orang soleh juga, pada orang yang akan seperti itu sampai ke sana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah saling mendoakan. Ya. Doa yang selalu diajarkan oleh kita sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'at. Tanpa doa hampa rasanya perjuangan kita. Doa ini ibarat dia adalah komandannya daripada perjuangan kita. Ad-du'a bukhul ibadah, kata Rasulullah SAW. Doa itu adalah senjata pemungkasnya bagi orang beriman. Jadi doa ini apalagi kita memohon kepada Allah supaya hati kita ini selalu sabat
teguh istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'at. Mendoakan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang alhamdulillah banyak memberikan kebaikan kepada diri kita. Kita bisa seperti ini karena sumbangsi mereka. Ya, walaupun mungkin di balik layar mereka saat ini, tapi luar biasa. Ibarat sutradara dalam sebuah film mampu mendapatkan figur-figur, masya Allah, yang sampai hari ini masih tetap istiqomah dan aliran pahalanya akan sampai juga kepada para asatidz kita juga. Kemudian tidak lupa juga meminta restu doa daripada orang tua kita, selain daripada guru kita, kepada kedua orang tua kita khususnya. Dan ini salah satu jalan supaya kita bisa istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bagi pemuda yang belum menikah, maka cepatlah menikah. Jadi salah satu jalan-jalan istiqomah adalah menikah. Masya Allah. Karena menikah ini bisa menguatkan hati kita. Dan insya Allah yakin dan percaya bisa menambah rezeki. Dalam sebuah dikatakan, kalau kita miskin, maka jalan yang terbaik adalah menikah. Ini obat yang paling mujarab ini bagi pemuda yang baru berhijrah. Dan tentu kalau ini ingin lebih istiqomah lagi, mencari pasangan yang soleh juga. Insya Allah begitu Ustaz. Iya betul Ustaz. Nah, saya garis bawahi tadi tentang masalah menikah ini, bahwa dia adalah salah satu jalan keistiqomahan. Dan betul itu saya merasakan sendiri, ya, akan janji Rasulullah bagi orang-orang yang menikah itu Ustaz, ya. Kalau saya pribadi ya memang menikah di usia pada saat itu saya masih semester 4 Ustaz. Masya Allah. Sementara kuliah. Nah, ternyata itu tidak menghalangi, ya, tidak, bahkan banyak memudahkan. Jadi jangan ragu ya untuk menikah di usia muda, ya, karena telah banyak bukti bahkan janji-janji Nabi kita tentang keutamaan orang-orang yang menikah, utamanya dalam masalah istiqomah itu saja, masya Allah. Nah, ini tadi masalah orang tua Ustaz. Terkadang juga kita lihat ada di kalangan syabab itu mereka biasanya tidak betah tinggal di rumah Ustaz. Tidak betah tinggal di rumah, mereka senang di luar bersama teman-temannya. Kira-kira tentunya dalam hal yang seperti biasanya tidak terlepas daripada peranan orang tua Ustaz, ya. Kira-kira apa nasihat untuk orang tua supaya anak-anak itu juga bisa betah di rumah, ya, tidak berkeliaran di luar? Insyaallah. Ini sesuatu yang menarik. Tadi kita menyinggung masalah pemuda yang mau menikah. Nah, sekarang bagaimana keadaan pemuda kita supaya atau remaja kita itu betah di rumah? Ya, nggak apa-apa mungkin antara di rumah dan di luar itu 50-50 lah kehadirannya. Paling tidak seperti itu. Nah, tips yang paling ampuh untuk selaku orang tua kepada anaknya atau anak kepada kedua orang tuanya supaya mereka betah di rumah itu, kondisikanlah bahwa rumah kita itu adalah istana surga kita di dunia. Ya. Jadi diniatkan seperti itu yang pertama. Jadi setiap rumah tangga Islam, usrah-usrah, keluarga-keluarga Islam yang mau membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, memang dari awal harus komitmen dari pasangan suami istri. Jadi tidak lepas daripada cara kita memilih pasangan dengan siapa kita menikah. Nah, itu yang paling penting, yang paling utama. Untuk melahirkan generasi robbani tentu dimulai daripada orang tuanya dulu, ya, sebagai bentuk cerminan untuk anak-anaknya atau kepada generasinya. Jadi tips yang pertama diajarkan oleh kita sallallahu alaihi wasallam, hidupkanlah rumah tangga kita itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal-hal yang terkecil, ya. Biasakan mengapa hari ini anak-anak kita lebih senang di warkop, ya, di tempat-tempat bersama dengan teman-teman mereka, karena kita juga suasana rumah mungkin ya ibarat ya bukan juga dianggap neraka, tapi suasananya tidak kondusif lagi. Ya, tidak sama ketika mereka berada di luar. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini kepada suami atau istri atau kepada kepala keluarga. Tentu tanggung jawab kita kepada anak ini begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yang beliau lakukan itu suasana dalam rumah tangga, dalam keluarga itu betul-betul beliau jalankan. Yang pertama itu
Tidak apa-apa kita minimal sekali sebulan atau paling tidaklah ya sekali sepekan kita makan dalam satu nampan, makan bersama dengan istri kita, anak-anak kita. Ini adalah merupakan tarbiyah, ya pendidikan usrah dalam keluarga kita itu. Dan ini sudah mulai ditinggalkan oleh usrah keluarga muslim hari ini, yang mana mereka lebih senang makan di luar. Ya oke, itu suatu kenikmatan dari Allah. Tapi bagaimana juga mentarbiyah keluarga kita di rumah tangga kita sendiri, suasananya itu paling tidaklah mendekati dengan suasana di luar. Bagaimana caranya itu? Makan berjamaah juga salah satu bentuk untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dan ini efeknya luar biasa. Bagaimana seorang suami menyuapi istrinya ataupun istri menyuapi daripada anak, jangan cuma dilakukan pada saat pengantin baru atau beberapa saat setelah pengantin baru. Nah, bagaimana juga kita menyuapi anak kita, kita disuapi oleh anak kita, masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terbentuklah sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Ada kebahagiaan dalam rumah. Ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi jangan kita lari daripada koridor sunnah. Sunnah telah mengajarkan semuanya. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita. Tinggal kita mau tidak mengamalkan sunnah ini. Cuma kita kadang ya begitulah, kadang lalai mengamalkan sunnah. Padahal faidahnya luar biasa. Ya, faidah dan manfaatnya sungguh sangat dirasakan oleh rumah tangga kita. Apalagi anak perempuan Ustaz, kalau di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang, bisa jadi dia mencari kasih sayang di luar. Itu lebih berbahaya Ustaz kalau begitu. Kalau dia anak wanita kita ini mencari kasih sayang laki-laki lain di luar, naudzubillah. Ya, kenapa? Karena tidak terpenuhi kasih sayangnya dalam rumah tangganya. Ya, jadi kita juga dalam menghadapi karakter anak laki-laki dan wanita itu memang beda. Ya, beda sekali. Kalau anak perempuan itu ibaratnya mengacu kepada karakter daripada sang ayah, rata-rata seperti itu. Kalau anak laki-laki itu mengarah kepada karakter atau sifat daripada ibunya. Dan itu bisa kita lakukan. Makanya anak perempuan itu tidak apa-apa kita sekali-kali selaku orang tuanya, ayahnya, kita peluk dia, kita cium dia. Itu pertanda bahwa dia mendapati kasih sayang yang insya Allah dia tidak butuh lagi kasih sayang di luar sono. Iya. Nah, itu hal-hal yang kecil mungkin mencium anak kita, ya, memeluk anak kita, itu salah satu bentuk pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terpenuhi rasa mahabbahnya, rasa cinta dan kasih sayangnya dari orang tuanya, yakin dan percaya mereka insya Allah apabila di luar sana mampu menjaga dirinya dengan baik, karena sudah terpenuhi rasa kasih sayang itu mereka telah dapatkan di keluarganya atau di rumahnya. Jadi jadikanlah rumah kita ini adalah surga, bukan menjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Baik, nah Ustaz, masya Allah. Ini kalau membahas tema tentang pemuda, apalagi kita kaitkan pendidikan di rumah orang tua, ya tentu membutuhkan waktu dan pembahasan yang sangat panjang Ustaz ya. Insya Allah pada kesempatan yang lain yang kembali kita akan tanya jawab lagi seputar tentang pemuda dan pendidikan anak. Dan mungkin untuk kedepannya misalnya kita akan bahas lagi Ustaz ya. Ya jawab, karena sekarang ini terkadang ada di antara pemuda itu mereka terkendala menikah, mereka mau menikah Ustaz, ada keinginan tapi terkendala lagi di uang panai. Itu menjadi budaya kita, utamanya di Sulawesi Selatan. Nah, ini mungkin nanti ke depannya pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah ya ada nasihat-nasihat ya kepada kita ini orang tua ya, bagaimana supaya bisa memudahkan dalam hal yang seperti itu ya, karena itu juga ya sangat mendukung, berpengaruh terhadap keistiqomahan dan kesolehan dari syabab saja insyaallah. Insyaallah. Jadi demikian ya para pemirsa sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia untuk video kali ini, yang semoga bermanfaat ya, dan Ustadz semoga diberikan keistiqomahan, kesehatan pada keluarga dan kepada kita semua tentunya. Amin. Ya, dan terus kita berusaha mendakwahkan, yang mengajak ya kepada utamanya kepada para pemuda yang mereka ada yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya bukan mereka tidak mau, tapi karena mungkin kita ini yang kurang mengajak mereka. Ya, atau mungkin metode dakwah kita ini yang terlalu kaku. Ya, mungkin metode dakwah kita
ya masih kita sesuaikan di mana kita dulu mendapatkan hidayah. Ya, sementara kondisi pemuda remaja hari ini itu berbeda. Kita pun harus mengemas, ya berkreasi bagaimana supaya mereka bisa tertarik, Ustaz ya. Sebagai penutup mungkin Ustaz ada yang ingin disampaikan? Insyaallah. Jadi menarik sekali materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kesimpulannya adalah berdakwah saja sesuai dengan sunnatullah yang ditetapkan bagi diri kita, sebab bukan berarti mencari hasil akhir daripada dakwah itu, tapi bagaimana upaya dan usaha kita terhadap dakwah. Adapun buahnya, thamaratnya atau hasilnya kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan yang kedua ini Mafaza Channel tetap istiqomah ya. Amin. Apalagi mungkin nanti materinya akan lebih menarik lagi tentang pemuda yang terkendala dengan uang panai. Ya, ini menarik juga ini dibahas ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Mafaza Channel bisa memfasilitasi ini, dan mungkin juga nanti suatu saat ada penggalangan dana untuk pemuda yang mau menikah, masya Allah, lewat jembatan Mafaza Channel. Amin. Demikian dari kami. Bisa kerjasama nanti dengan yang pemuda bikers. Pemuda bikers, ya, insya Allah. Untuk berharap semoga bisa banyak memberikan usaha terhadap umat ini. Nah, ini nasihat yang sangat indah tadi ya, di terakhir, bahwa kita sebagai dai ini, ya tujuan dakwah, jangan pernah merasa gagal ya. Terus kita berusaha ya, dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Insyaallah. Jazakallahu khairan.